Kali ini kita akan membahas dua buah soal dari OMITS ke-16 tahun 2023 tingkat SMA, soal isian singkat nomor 7 dan nomor 8. Kita akan mulai terlebih dahulu membahas soal nomor 7. Misalkan ABCD adalah persegi panjang di dalam lingkaran gamma. P merupakan suatu titik dari busur minor AB dari gamma. Bila PA dikali PB sama dengan 2, PC dikali PD sama dengan 18, PB dikali PC sama dengan 9, serta luas ABCD dapat dinyatakan sebagai A akar B per C dengan A dan C relatif prima, serta B bukan kelipatan bilangan kuadrat sempurna. Pertanyaannya adalah nilai dari 100A ditambah 10B ditambah C adalah titik-titik. Di sini saya sudah langsung bikinkan gambarnya ya. Barangkali untuk menyelesaikan soal ini kita terlebih dahulu mencoba, katakanlah ini persamaan pertama, lalu ada persamaan kedua dan persamaan ketiga. Jadi kalau kita bagi persamaan pertama dengan persamaan ketiga, maka kita bakal punya PA per PC sama dengan 2/9. Katakanlah panjang PA adalah 2M, sementara panjang PC adalah 9M. Lalu jika kita lakukan hal yang sama, kita bagi persamaan kedua dengan persamaan ketiga, maka kita bakal punya PD per PB sama dengan 2. Jadi katakanlah panjang PD adalah 2N, maka kemudian kita punya panjang PB sepanjang N. Nah, perhatikan bahwa di sini karena persegi panjangnya terletak di dalam lingkaran, maka jelas ya titik potong diagonal AC dan BD merupakan titik pusat lingkarannya. AC dan BD juga merupakan diameter dari lingkaran gamma ini. Jadi kita bisa simpulkan yang pertama adalah bahwa besar sudut APC akan sama dengan 90 derajat. Karena besar sudut APC sama dengan 90 derajat, maka dari teorema Pythagoras kita punya AC kuadrat sama dengan PA kuadrat ditambah PC kuadrat. Kita bakal punya AC kuadrat sama dengan 85M kuadrat. Lalu dengan cara yang sama, kalau kita perhatikan sudut BPD, karena BD merupakan diameter lingkaran, kita punya besar sudut BPD sama dengan 90 derajat. Sehingga BD kuadrat akan sama dengan PD kuadrat ditambah PB kuadrat. Jadi kita punya BD kuadrat sama dengan 5N kuadrat. Langkah selanjutnya adalah karena AC dan BD merupakan diagonal dari persegi panjang ABCD, maka kita punya panjang AC kuadrat pasti sama dengan BD kuadrat, atau 85M kuadrat sama dengan 5N kuadrat. Dari sini kemudian kita bisa simpulkan bahwa nilai dari N akan sama dengan akar 17M. Sekarang kita misalkan, misal panjang AB atau panjang dari persegi panjang ABCD ini adalah X, kemudian BC-nya sama dengan Y. Maka luas persegi panjang ABCD jelas adalah X dikali Y. Tetapi sebelum kita mencari luasnya, kita berfokus ke segi 4 tali busur APBD. Maksud saya APCD ya. Jadi berdasarkan dalil
Ptolemy kalau nggak salah namanya. Sebentar. Jadi kita pandang ABCD, maka kita bakal punya AC dikali PD sama dengan PA dikali CD ditambah DA dikali PC. Sekali lagi, AC dikali PD sama dengan PA dikali CD ditambah DA dikali PC. Nah, kita tinggal substitusikan nilainya. AC adalah akar 85M, sementara itu PD adalah 2 akar 17M, lalu panjang PA adalah 2M, nah panjang CD adalah X, ditambah dengan panjang DA dikali PC, itu lebih kurang 9 MY ya. Sehingga kemudian dari sini kita bakal punya nilai dari 2X ditambah 9Y sama dengan 34 akar 5M. Itu kalau kita melihat dari segi 4 ABCD. Sekarang kalau kita lihat dari segi 4 BPCD, maka dengan dalil yang sama, dari segi 4 BPCD, maka kemudian kita bakal punya panjang PC dikali panjang BD akan sama dengan panjang PB dikali panjang CD ditambah panjang PD dikali BC. Ini tinggal kita substitusikan saja. Kita punya 9M dikali akar 85M sama dengan akar 17M dikali X ditambah 2 akar 17M dikali Y. Nah, dari sini kemudian kita bakal punya nih X ditambah 2Y sama dengan 9 akar 5M. Nah, lalu dari kedua buah persamaan yang terakhir kita dapatkan, katakanlah ini persamaan keempat dan persamaan kelima, kemudian kita akan lakukan eliminasi dan substitusi. Nah, jadi dari persamaan 4 dan persamaan 5, gunakan eliminasi dan substitusi, maka nanti kita bakal dapat nilai X dan Y-nya. Yang mana di sini kita bakal punya nilai X-nya sama dengan, ini singkat cerita ya. Singkat cerita X-nya itu bakal sama dengan 13/5 akar 5M, sedangkan nilai Y-nya akan sama dengan 16/5 akar 5M. Sehingga kalau kita mencari luas ABCD, jelas luas ABCD adalah X dikali Y. Dan X dikali Y akan sama dengan 208/5 M kuadrat. Nah, jadi tugas kita sekarang adalah menemukan nilai dari M kuadrat. Nah, yang kita manfaatkan apa? Yang kita manfaatkan ya salah satu dari persamaan 1, 2, atau 3. Di sini saya akan manfaatkan persamaan 1 yang mana PA dikali PB sama dengan 2. Nah, PA-nya 2M, PB-nya N. Ingat tadi bahwa nilai N itu sama dengan akar 17M. Jadi dari sini kita punya PA dikali PB sama dengan 2. PA-nya adalah 2M, sementara PB-nya adalah N, di mana PA-nya 2M, N-nya adalah akar 17M, jadi tinggal kita ubah PB-nya menjadi akar 17M sama dengan 2. Jadi kita punya nilai M kuadrat sama dengan 1 per akar 17. Nah, ini yang kemudian kita substitusikan ke nilai X kali Y tadi. Sehingga luas dari ABCD akan sama dengan 208/5 dikali 1 per akar 17. Dan ini setara dengan 208 akar 17/5.
Nah, perhatikan bahwa 208 dan 5 ini sudah saling relatif prima. Nah, disebutkan di soal bahwa bentuk terakhir ini akan mirip dengan A akar B per C. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa nilai A adalah 208, nilai B-nya adalah 17, dan nilai C sama dengan 5. Sedangkan yang ditanya di sini adalah nilai dari 100A ditambah 10B ditambah C. Kita punya hasil akhir untuk soal nomor 7 adalah 21.055. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 diberikan suatu relasi rekursif AN untuk N lebih dari atau sama dengan 1 dengan A1 sama dengan 0, yakni AN tambah 1 sama dengan 2AN ditambah 3 dikali 2 pangkat N. Pertanyaannya nilai dari A8 adalah titik-titik. Nah, sebenarnya ini bisa pakai berbagai macam cara, tetapi ya pertama pertimbangan saya di sini angka yang digunakan ini nggak ada yang terlalu besar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang diminta di sini adalah nilai dari A8. Jadi kita nggak usah untuk soal ini nggak perlu yang rumus yang agak susah atau bagaimana. Cukup kita hitung dengan cara biasa dan yang penting teliti. Jadi kalau N-nya sama dengan 1, maka kita bakal punya A2 sama dengan 2 kali A1 ditambah 3 dikali 2 pangkat 1. Ingat A1-nya 0, maka kita punya nilai A2 sama dengan 6. Dengan cara yang sama, kemudian kita cari nilai dari A3, maka A3 akan sama dengan 2 kali A2 ditambah 3 kali 2 pangkat 2. Kita punya 2 kali 6 ditambah 3 kali 4. Sehingga nilai A3 sama dengan 24. Nah, cara ini silakan digunakan terus. Jadi nanti kita bakal punya nilai dari A4 sama dengan 72, A5-nya sama dengan 192, A6 sama dengan 480, A7-nya sama dengan 1152, dan terakhir sesuai yang diminta di soal, kita nanti bakal punya nilai A8 jika kita cukup teliti. Nilainya sama dengan 2688. Oke, barangkali sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.